Kapan sih kalian ngelihat Amini kita Mirzani itu nggak santai gitu, ha? Hah? Kapan sih kalian ngelihat Amini kita tuh panik, hah? Kapan? Nggak pernah. Dia selalu santai dalam menghadapi masalah, guys. Hah? Dia tahu ini nih bakal ke depannya tuh bakal kemana. Dia tahu, udah tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi makanya dia selalu santai. Ancaman 12 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah kini membayangi para pelaku usaha kosmetik ilegal. Menurut berita1.com, ini adalah sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Peringatan keras ini menyusul temuan BPOM terhadap 16 produk kosmetik yang melanggar aturan, termasuk Glavitz Gel Glowing Booster Cell milik Reza Gladys yang dipastikan tidak terdaftar. BPOM menyatakan, pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, termasuk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, dapat dijerat pasal 435 Jungto 138. Ini bukan lagi sekedar pelanggaran administratif. Ini adalah tindak pidana serius yang mengancam kesehatan publik dan akan ditindak tegas. Akhir kata, bijaklah dalam memilih kosmetik. Harga murah atau janji muluk bukanlah jaminan keamanan. Percayakan kesehatan kulit Anda hanya pada produk yang telah terverifikasi. BPOM menyatakan, pilihan ada di tangan Anda. Tante judul kita itu sudah dianggap provokator oleh Kementerian Keimigrasian dan Pemasyarakatan karena membahas fasilitas yang ada di lapas yang dianggap sebagai ilegal. Padahal lapas yang ada di Indonesia saat ini di tahun 2025 sudah menyediakan wartel, telepon, dan bisa video call untuk kerabat, keluarga, dan lain-lain. Dan warga binaan bisa menggunakannya. Jadi, buat siapa yang merasa terganggu dengan keterangan Tante Judol bisa dilaporkan karena sudah masuk ke ranah hukum kategori provokator. Jadi, Tante Judol, kalau tidak tahu hukum, lebih baik diam aja. Kalau memang iri karena Dokter O yang ditelepon, bisa langsung datang aja ke lapas, bilang sama NM, saya juga mau ditelepon sama Anda. Kelihatan kan pengaruhnya NM sangat besar walaupun masih di dalam lapas. Menurut informasi seorang dokter, dia HIV. Aku barusan Menurut informasi dari dokter, kalau si perempuan biadab itu terkena HIV katanya. Kalian tahu dong, kalau si Nepos bilang perempuan biadab, tahu dong arahnya kemana, perempuan itu siapa, ya kan? Semua orang tahu, kalau dia sudah bilang biadab, pasti yang dimaksudnya adalah NM. Jadi ini video itu sudah agak kayak lama gitu guys, tapi nggak terlalu lama. Cuman aku tuh nggak mau langsung nge-tag saat itu, karena ya kita lihat dong reaksi orang terkena HIV itu seperti apa sekarang, ya kan, hingga detik ini. Ya, seorang NM kayaknya baik-baik aja deh. Kayaknya nggak ada tuh roman-roman di mukanya, di tubuhnya dia kalau dia itu terkena HIV, ya kan. Nggak ada sampai detik ini. Bahkan si NM makin seger, baik-baik aja, ya kan. Terus kata dia, untung saja aku tidak satu sendok, tidak satu piring sama dia. Memang kalau HIV itu menularnya itu lewat sendok atau lewat piring ya? Atau lewat garam ya? Kerjanya bikin hoax mulu, ya kan. Sampai sekarang si NM, kalau memang itu yang dituju sama dia tuh nggak kenapa-napa deh perasaan. Di penjerong dia tuh oke-oke aja deh, ya kan. Mukanya seger, badannya seger, orangnya makin cantik, auranya makin keluar. Nah, dia yang di luar ini tuh, aduh, udah auranya gelap, nenek-nenek sihir, tukang fitnah, hoax, adu domba, tuh, ya. Makanya semua yang keluar dari mulutnya dia tuh, aku tuh kayak gimana gitu, perlu dipertanyakan. Kekonkretannya itu harus dipertanyakan, karena setiap kali dia mengeluarkan statement kayaknya tuh kayak nggak bermutu, nggak jelas, hoax juga. Kok tinggi kali kadar bencinya dia tuh ya sama si NM, ya kan. Sampai-sampai dia bilang
untuk laki-laki yang pernah berhubungan sama wanita biadab ini, kalian itu harus cek ke dokter. Itu fitnah gak sih? Itu tuh kejam banget gitu omongannya gitu loh, ya kan? Aduh, gak habis pikir nih. Kok bisa ada perempuan ya yang umurnya sudah tua tapi masih aja gitu bikin hoax, bikin fitnah, ya kan? Tebar-tebar kebencian, ngadu domba. Kok bisa gitu ada perempuan seperti dia gitu loh. Heran aku. Guys, nih gua kasih tahu ya. Tahu kan si hidung bolong ya, si hidung jelek itu ya, yang sukanya nyenggol-nyenggol Nikita Mirzani. Dia habis oplas guys. Tahu kan duit dari mana? Pasti dari itu tuh. Kayaknya dia buzzer nggak sih guys? Ya, dia habis operasi plastik yang hidungnya bolong itu. Pantesan dia suka nyindir mikmir ya. Fix deh pokoknya, fix. Habis ini ya, habis ini si kacamata gigi kawat kayaknya juga iya oplas juga. Secara mukanya kan mohon maaf ya, jelek banget. Kalian kalau nggak nyenggol nikmir, kalian nggak makan ya kan? Ngaku, ayo ngaku. Sekelas naik pos aja kalau nggak nyindir nikmir aja nggak makan ya, apalagi kalian buzzer receh. Peace. Nikita Mirzani dituntut 504 miliar tapi dia malah tertawa di penjara. Bukannya panik tapi dia malah santai menghadapi tuntutan Reza Gladys tersebut. Kapan sih kalian ngelihat Nikita Mirzani itu nggak santai gitu? Hah? Kapan sih kalian ngelihat Nikita tuh panik? Hah? Kapan? Nggak pernah. Dia selalu santai dalam menghadapi masalah guys. Hah? Dia tahu ini bakal ke depannya tuh bakal kemana. Dia tahu, udah tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi makanya dia selalu santai. Dia sudah tahu. Jadi buat kalian yang mengharapkan Nikita itu terlihat apa panik gitu dalam menghadapi sebuah masalah tuh nggak akan terjadi guys. Nggak akan terjadi. Dia nggak pernah panik, orang dia selalu santai dalam menghadapi sebuah masalah. Apapun masalah itu dia selalu santai. Jadi jangan heran kalau dia selalu santai, nggak pernah panik, ya kan? Tapi tunggu gubrakan-gubrakan yang akan mengagetkan kita semua nanti ke depannya, ya. Surat terbuka untuk Bapak yang terhormat anggota DPD RI, Labonte. Bapak melakukan sebuah tindakan yang di luar nalar kemanusiaan. Bapak sebagai anggota wakil rakyat tentunya, Bapak sudah melakukan hal-hal yang ekstrim, yang membuat kita itu tercengang dan tidak percaya apa yang Bapak lakukan. Saya nggak mengerti apa keputusan Bapak melakukan hal ini sehingga Bapak bisa terjun langsung di dalam sebuah kasus yang membuat banyak orang menjadi bertanya-tanya apakah hukum masih membela kepada kaum-kaum yang betul-betul mengais akan arti keadilan yang diberikan oleh hukum sendiri. Banyak orang mengatakan Bapak tidak adil, mengatakan Bapak sudah melakukan hal-hal yang di luar daripada konteks Bapak sebagai jabatan DPR. Sebagaimana Bapak telah membela Nikita Mirzani, itu merupakan sebuah tindakan yang mulia Pak. Itu Bapak mencerminkan sebagai manusia, sebagai anggota wakil rakyat, Bapak sudah melakukan tugas sebagai orang yang menampung hati nurani masyarakat Indonesia tentunya, terkhususnya Nikita Mirzani. Terus Pak, perjuangkan apa yang Bapak lakukan. Jangan pernah takut, jangan pernah Bapak merasa mundur, karena Bapak sekarang mulai dicecah oleh beberapa orang dari kubu sebelah. Bapak dikata-katain Bapak tidak sesuai dengan konteksnya, Bapak tidak sesuai dengan apa jabatan Bapak mau ikut campur dengan urusan ini segala macam Pak. Don't worry Pak. Seperti kata pepatah, anjing menggonggong kalifilah telah berlalu Pak. Biarkan anjing-anjing itu menggonggong Pak. Jadi Bapak terus maju Pak. Terus, jangan khawatir. Kami semua Pak juga mendukung Bapak. Kepada Bapak Umar Bonte Pak. Jangan khawatir. Apa yang Bapak lakukan sekali lagi, itu adalah sebuah tindakan yang mulia. Dan saya percaya Tuhan yang di atas akan terus mengawal Bapak untuk menjadikan orang yang terbaik sebagai wakil rakyat tentunya. Jadi Pak, terima kasih sekali lagi dari apa yang Bapak perbuat.
menghadiri atau mendatangi Nikita Mirzani di sel, memberikan semangat motivasi. Itulah pemimpin yang sejati. Itulah orang-orang yang diharapkan di Indonesia. Itulah sebagai pemimpin, itulah sebagai wakil rakyat yang duduk di sana, tidak enak-enakan duduk di AC, tapi Bapak turun, terjun untuk mengetahui apa masalah sebenarnya. Dengan masalah Nikita Mirzani yang hukum kemungkinan diduga akan dipermainkan. Ada hal-hal yang tidak wajar di dalam kasusnya Nikita Mirzani. Bapak sungguh jeli dan Bapak telah menentukan apa yang Bapak lakukan itu adalah perbuatan yang benar, Pak. Tidak ada satupun orang yang bisa menyalahkan Bapak, ya kan? Jangan hanya karena Bapak itu sebagai anggota DPD RI, terus kemudian Bapak dilarang untuk bisa terjun langsung. Bapak diharuskan untuk berpikir untuk urusan negara segala macam. Come on, Pak. Sudah, Pak. Jangan khawatir. Apa yang Bapak lakukan adalah sudah benar. Dan Bapak mewakili hati nurani rakyat Indonesia untuk kasusnya Nikita Mirzani. Tetap berjuang semuanya, Pak. Ya Pak, kami semua mendukung. Terima kasih sekali lagi. Saya angkat kopi Pak buat Bapak Umar. Dan semoga sekali lagi saya mendoakan Pak, semoga Bapak terus sukses, lancar, dan selalu mendapatkan lindungan dari Tuhan. Terima kasih. Guys, tetap semangat. Jangan lupa selalu berpikiran cerdas. Thank you.